Perkenalkan, nama saya Sarle Sarlaloi. Saya mengajar di SMA Negeri Plus Urum, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Cendrawasih dengan nomor peserta 2015 0327 3105, NIM PPG 2023 01 6156398. Saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran pada hari ini Selasa 5 Maret 2024 dengan materi proses seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar semuanya hari ini? Ya, mengawali pembelajaran kita di saat ini, kita akan awali dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin kita di dalam doa. Kita memulai kegiatan kita hari ini, maka ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan membawakan doa ini menurut ajaran saya, yaitu Islam, agama bersahabat, umat disesuaikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas yang telah memimpin kita di dalam doa. Ya, untuk kehadiran apakah hari ini semua hadir? Ya, luar biasa. Ya, kita masih diberikan kesehatan untuk kita melaksanakan aktivitas kita, terutama pembelajaran di saat ini ya, pembelajaran geografi. Ya, apakah kalian masih mengingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Tentunya masih ingat ya? Masih ya. Apa materi kita pada pertemuan sebelumnya? Siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Silakan Ririn. Ya, jadi materi kita minggu lalu vulkanisme ya. Kemudian apa saja yang berhubungan dengan vulkanisme? Gunung api dan magma. Ya, proses keluarnya magma sampai ke permukaan bumi disebut apa tuh? Erupsi atau ekstrusi atau biasa disebut dengan Iya, erupsi atau ekstrusi atau biasa kita kenal dengan meletusnya gunung berapi. Dampak negatif daripada erupsi gunung api, siapa yang bisa? Ya, silakan Afril. vulkanis menyuburkan tanah kotor. Iya, ternyata erupsi gunung api atau ketika gunung api meletus itu juga memiliki dampak positif ya, yaitu menyuburkan abu vulkanik, menyuburkan tanah. Dampak negatif dari erupsi gunung api, siapa yang bisa? Ya. Lahar panas dan lahar dingin merusak wilayah yang dilalui. Iya, lahar panas dan lahar dingin merusak wilayah yang dilalui. Itu salah satu ya, masih banyak lagi. Ada yang masih ingat apa itu vulkanisme? Izin saya, Pak Guru. Ya, silakan Mila. Vulkanisme adalah segala kegiatan magma dari dalam perut bumi yang bergerak ke lapisan yang lebih atas atau keluar ke permukaan bumi. Iya, kita berikan aplaus dulu untuk kita yang semua. Iya, apakah di antara kalian pernah merasakan gempa bumi? Pernah ya, tentunya pasti semua pernah merasakan gempa bumi ya. Pada tahun kemarin, tahun 2023, bulan November kalau tidak salah, ya Merauke pernah terguncang gempa bumi. Apa yang Anda rasakan ketika terjadi gempa bumi? Goyangan. Apanya yang goyang tuh? Semua goyang. Ya. Tanah bergoyang ya. Ya. Ketika terjadi gempa bumi, apa yang Anda lakukan?
Melarikan diri. Melarikan diri. Siapa lagi selain Aprilia? Ya. Mencari tempat yang aman. Mencari tempat yang aman. Keluar dari dalam rumah. Keluar dari sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Iya. Ya intinya kalau gempa pasti kita mencari tempat yang aman ya. Ya, kebanyakan kita langsung lari ke luar rumah. Iya, jadi sehingga materi kita pada saat ini yaitu proses seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Jadi proses seisme atau proses gempa bumi itu sendiri terhadap pengaruhnya terhadap kehidupan, ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita di saat ini, ya, tujuan pembelajaran kita di saat ini yaitu yang pertama ada 4 ya. Melalui tayangan video sebentar, ya, dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan proses terjadinya gempa bumi dengan baik. Kemudian yang kedua, Yusril bisa baca Yusril yang kedua. Rusdi bisa baca Rusdi yang kedua. Nomor Tayangan video dan diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis dampak yang ditimbulkan bencana gempa bumi dengan benar ya. Pak Guru ulang ya. Melalui tayangan video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis dampak yang ditimbulkan bencana gempa bumi dengan benar. Jadi nanti kalian akan menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh gempa bumi dengan benar. Kemudian yang ketiga, siapa yang bisa membaca silakan. Ketiga, melalui diskusi kelompok dan tayangan video, peserta didik dapat menganalisis upaya mitigasi bencana gempa bumi dengan benar. Ya, kemudian lanjut yang keempat, Chelsea. Keempat, melalui tayangan video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat peta rawan bencana gempa di Papua dengan penjelasan tanggung jawab. Ya, jadi itu 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran saat ini. Ya, paham ya? Ya. Kemudian model pembelajaran yang kita gunakan saat ini yaitu model pembelajaran problem based learning atau model pembelajaran PBL ya. Jadi pada model pembelajaran ini ada langkah-langkah yang harus kalian atau kita bersama lalui. Yang pertama nanti Bapak akan memutarkan video dan setelah kalian menonton video, mengamati video, kalian akan memberikan komentar terhadap video itu, ya. Setelah itu nanti Bapak akan memberikan materi yang berkaitan dengan video. Kemudian setelah itu akan membagikan LKPD kepada kalian pada masing-masing kelompok untuk mengerjakan LKPD. Setelah mengerjakan LKPD, kalian akan diskusi, ada dalam diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok nanti ada presentasi masing-masing kelompok. Ya, presentasi masing-masing kelompok. Di dalam presentasi itu kalian akan ada dalam proses tanya jawab. Jadi misalnya kelompok 1 yang presentasi, berarti kelompok 2 dan 3 yang memberikan pertanyaan dan kelompok 1 yang menjawab. Begitupun seterusnya dan seterusnya. Ya, setelah itu kalian nanti mengumpulkan LKPD dan terakhir ada kesimpulan. Ya, kira-kira itu inti daripada proses pembelajaran kita di saat ini. Ya, selanjutnya kita akan menonton video. Bapak harap kalian bisa mengamati video ini dengan baik agar bisa memberikan komentar. Dan pemirsa, detik-detik gempa bermagnitudo 6,4 yang mengguncang Yogyakarta pada Jumat malam dikatakan dalam sejumlah rekaman tampak kencangnya guncangan sehingga mengakibatkan kepanikan. Inilah rekaman kamera CCTV di salah satu perumahan wilayah Yogyakarta, di mana kamera berguncang lantaran tanah bergetar selama kurang lebih setengah menit. Gempa juga mengakibatkan kerusakan sejumlah bangunan, plafon, dan genting gedung Dinas Pendidikan Gunung Kidul rontok akibat guncang.
Sementara itu kamera CCTV milik warga Jalan Bako Pendowo Harjo memperlihatkan getaran gempa yang menggoyangkan pagar rumah serta mobil penduduk. Warga di kawasan Godean Sleman juga merasakan guncangan dan berhamburan keluar rumah saat terjadinya gempa. Mereka mencari tempat yang aman. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,4 terjadi pukul 19.57 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada sejauh 86 km barat daya Bantul dengan kedalaman 25 km. Iya. Jadi itu video ya, video gempa bumi ya yang terjadi di Bantul ya. Ya, silakan ada yang mau memberikan komentar terhadap video tadi, apa yang kalian amati dari video yang barusan kalian nonton? Silakan Miss Ria. Gempa dapat mengakibatkan Iya, gempa dapat mengakibatkan kerusakan. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Miss Ria dulu. Ya, silakan ada lagi yang mau memberikan komentar selain Miss Ria. Silakan Rusdi. Ketika terjadi gempa, warga berlari melarikan diri. Iya, betul ya. Kita berikan aplaus dulu untuk Rusdi. Ya. Ada lagi dari kelompok. Ya. gempa adalah bencana alam yang tidak dapat diprediksikan kapan terjadi. Iya, memang gempa itu tidak bisa kita prediksi. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk Chelsea. Ya, jadi ya itu video yang kalian amati. Ya, memang gempa itu ya seperti Chelsea tadi katakan bahwa bencana gempa sampai sekarang ini belum bisa diprediksi oleh siapapun. Ya, jadi terutama daerah di tempat-tempat yang terjadi rawan gempa bumi itu selalu siap siaga 1 kali 24 jam. Jadi kapan saja datang, walau kita udah tidur atau apapun, kalau gempa terjadi ya tidak bisa kita bilang tunggu dulu ya. Itu tetap akan terjadi bencana gempa. Ya, kemudian tadi Rusdi sampaikan bahwa tadi pada saat gempa masyarakat berlarian ya keluar rumah karena memang takut ya. Kalau terjadi gempa pasti semua orang panik tuh. Karena kalau gempa itu goyang kita rasa kayak dunia mau kiamat. Karena kita pernah merasakan gempa juga tuh di Merauke sini, pasti semua berlarian takut rumah runtuh atau apa segala macam. Ya, jadi itu video yang telah kalian amati ya. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang gempa bumi ya, untuk sebagai referensi nanti ketika kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD nanti. Ya, ya kita lanjut ya. Gempa bumi atau seisme ya merupakan getaran permukaan bumi atau peristiwa pelepasan energi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam bumi yang menyebabkan dislokasi atau pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Ya. Kemudian kita lanjut ya. Gempa bumi itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Ada gempa tektonik, ya, gempa vulkanik dan gempa runtuhan. Nah, kita lihat apa saja itu gempa tektonik, vulkanik, dan runtuhan. Ya, klasifikasi gempa. Ya, gempa vulkanik. Gempa vulkanik itu gempa bumi yang terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Ya, apabila keaktifannya semakin tinggi maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Ya, gempa bumi tersebut hanya terasa di sekitar gunung api tersebut. Kemudian kita lanjut, gempa tektonik. Ya, gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik. Ya, aktivitas tektonik yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar.
Ya, kita lanjut. Ya, gempa runtuhan ya, gempa runtuhan, gempa yang muncul akibat longsoran dan merupakan gempa kecil, kekuatan gempa mungkin sangat kecil. Kemudian dampak yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Ya, ternyata gempa bumi juga memiliki dampak positif ya, karena selama ini kita berpikir kalau gempa bumi itu pasti berdampaknya negatif semua. Tapi ternyata kalau kita lihat di sini gempa bumi juga memiliki dampak positif. Yang pertama, gempa bumi yang terjadi akan membuat mineral dan batu mulia naik ke permukaan bumi, sehingga akan lebih memudahkan untuk ditambang. Kemudian yang kedua, gempa bumi mampu membuat daratan baru dan juga pelebaran pantai. Yang ketiga, meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana ke depan. Kemudian yang keempat, memicu para ilmuwan untuk melakukan penciptaan terhadap teknologi-teknologi baru yang bisa meminimalisir kemungkinan terjadi bencana alam selanjutnya. Jadi itu dampak positif. Kemudian dampak negatif, gempa bumi dapat merusak bangunan, jembatan, dan infrastruktur, bahkan menyebabkan runtuh bangunan-bangunan tersebut. Kemudian yang kedua, gempa bumi seringkali mengakibatkan hilangnya nyawa dan cedera serius. Ya, gempa bumi dapat menyebabkan tsunami yang menghancurkan pantai dan daerah pesisir. Yang keempat, pergerakan tanah yang disebabkan oleh gempa bumi dapat menyebabkan tanah longsor dan runtuhnya tanah. Kemudian yang kelima, gempa bumi juga dapat merusak ekosistem dan mengganggu pasokan air bersih. Kemudian ini mitigasi. Yang pertama, menyiapkan rencana untuk menyelamatkan diri. Kemudian berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Kemudian yang ketiga, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Yang keempat, apabila ingin mendirikan tenda keluarga di sekitar rumah, hindari potensi tertimpa bangunan. Ya, itu materi yang Pak Guru sampaikan kepada kalian agar bisa menjadi referensi sebentar pada saat pengerjaan LKPD. Sepaham? Ya, oke, baik. Saat ini kita akan ada dalam LKPD, pengerjaan LKPD, pengerjaan kelompok. Tapi sebelumnya kita yel-yel dulu atau ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu biar semangat, menambah konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ya, kita berikan aplaus untuk kita. Ya, silakan ketua-ketua kelompok yang sudah ditunjuk ke depan untuk ambil LKPD untuk dikerjakan. Ya, jadi Bapak harap kalian kerja kelompok semua aktif ya, kerja dengan serius, tidak ada yang main-main supaya hasil kalian itu bisa maksimal ya. Bisa maksimal. Semua aktif ya. Terus ini apa? Solusi untuk itu. Terus mengajak masyarakat Menurut kamu apa yang dilakukan masyarakat ketika gempa bumi terjadi? Menurut saya, cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menyelamatkan diri adalah mencoba untuk tidak panik saat terjadi gempa dan segera keluar dari rumah, dan mungkin masih banyak tindakan lainnya lagi. Jadi mitigasi itu tindakan. Iya, tindakan pencegahan. Oke, baik, semua sudah ya? Sudah, Pak. Ya, kita akan ada dalam presentasi kelompok. Ya, kita akan mulai dari kelompok vulkanik ya, vulkanik terlebih dahulu. Silakan kelompok vulkanik presentasikan hasil diskusinya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tempat dan waktu saya berikan kepada Nurhaida. Saya akan membacakan pertanyaan nomor 1. Nomor 1, setelah membaca artikel di atas, silakan kelompokkan menganalisis tindakan mitigasi apa yang dihimbau kepada masyarakat yang terdampak bencana gempa. Kedua, setelah membaca artikel di atas dan berdasarkan peta Papua di atas, silakan kelompok membuat peta rawan bencana gempa Papua. Jawaban nomor 1, sebagai bentuk antisipasi masyarakat terhadap potensi dan ancaman bencana yang dapat ditimbulkan oleh gempa bumi, maka BNPB mengajak masyarakat agar tidak perlu panik, namun tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi gempa bumi susulan. Selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada Miss Ria untuk menjelaskan pertanyaan nomor 2. Baik, saya akan menjelaskan tentang peta rawan bencana yang ada di Papua. Untuk wilayah yang berwarna merah adalah wilayah yang rentan akan ancaman gempa bumi, dan untuk wilayah yang berwarna kuning adalah wilayah yang sedang atau jarang mengalami gempa bumi. Untuk yang wilayah terakhir adalah wilayah yang berwarna hijau, adalah wilayah yang rendah akan ancaman gempa bumi yang hanya terjadi sekitar 1 tahun sekali atau bahkan 5 tahun sekali. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Izin saya dari kelompok 3, kelompok tektonik. Jika terjadi gempa dan Anda atau kalian berada di luar ruangan, apa yang akan kalian lakukan? Kami akan menjauh dari gedung tinggi, listrik, tiang listrik atau kabel listrik, dan juga pohon-pohon besar. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan kelompok kami. Jalan-jalan sama janda, jangan lupa beli good time. Terima kasih perhatian Anda, and see you next time. Kita lanjut ke yang berikut, kelompok runtuhan. Ya, silakan kelompok runtuhan maju ke depan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami kelompok runtuhan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu dan tempat saya berikan kepada Tessa. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membaca pertanyaan 1. Setelah membaca artikel di atas, silakan kelompok menganalisis dampak yang ditimbulkan dari bencana gempa tersebut. Waktu kembalikan ke Chelsea. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBPD Kota Jayapura Asep Khalid menjelaskan bahwa keempat korban ditemukan dari puing bangunan kafetaria yang roboh oleh guncangan gempa bumi. Asep menunturkan letak kafetaria tersebut berada di atas perairan di kawasan Kota Jayapura, sehingga proses evakuasi dilakukan oleh tim ahli untuk menyelam. Kafe yang ada yang roboh, dan di situ ada 4 orang yang meninggal. Para korban ada di kafe, guncangan lalu roboh lalu para korban tertindih. Langsung jatuhnya ke laut bangunannya. Bangunannya ada di pinggir talut, jelas Asep. Dalam sambungan telepon, Asep juga menunturkan pada saat terjadi gempa bumi dirasakan kuat selama 2-3 detik. Masyarakat panik dan berhamburan keluar rumah. Lebih lanjut, pada saat menyampaikan laporan kepada Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Pusda Tiknom BPNP PB, Asep merasakan gempa bumi susulan yang kembali terjadi. Sementara itu, Asep melaporkan bahwa beberapa bangunan seperti rumah, fasilitas umum dan fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. Beberapa pasien
Beberapa pasien RSUD Kota Jayapura turut diungsikan ke halaman gedung untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Waktu saya kembalikan kepada Tessa. Nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Baik, saya akan membaca pertanyaan nomor 2. Setelah membaca artikel di atas dan berdasarkan peta Papua di atas, silakan kelompok membuat peta rawan bencana gempa di Papua. Waktu kembalikan ke Chelsea. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu peta rawan gempa di Papua. Di sini kami sudah menggambar peta rawan gempa di Papua. Warna hijau menunjukkan tingkat ancaman medium atau rendah. Itu bisa terjadi selama 3-5 tahun. Yang kedua adalah warna kuning menunjukkan tingkat ancaman yang sedang. Itu bisa terjadi selama 2-3 tahun. Dan yang ketiga adalah warna merah menunjukkan tingkat ancaman tinggi yang bisa terjadi setiap tahun. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang mau bertanya dari kelompok. Izin saya dari kelompok 2. Ketika Anda berada di daerah rawan gempa bumi sebagai masyarakat biasa, kira-kira apa yang akan Anda lakukan untuk mengurangi resiko gempa bumi? Kami akan menjawab dari kelompok vulkanik, yaitu saya akan menyarankan kepada warga lain supaya membangun rumah yang harus benar-benar kuat dan tahan terhadap gempa, dan juga kalau bisa jangan membangun gedung bertingkat yang terlalu tinggi karena gedung tinggi sangat berisiko ketika terjadi gempa bumi. Mungkin ada lagi? Tidak ada. Pas. Jelas. Sekian dari kami. Jika ada yang kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Ayo ting-ting makan kepiting. Thank you for everything. Iya. Terima kasih pada kelompok bantuan yang sudah mempresentasikan hasilnya. Dan sekarang kita ke kelompok tektonik. Silakan kelompok tektonik mengambil tempat di depan untuk presentasi hasil. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok tektonik kelompok 3. Selebihnya saya berikan kepada Carmila. Baik, saya akan membacakan pertanyaan nomor 1. Di sini ada gambar proses terjadinya gempa tektonik. Jadi pertanyaannya adalah, setelah mengamati gambar di atas, silahkan jelaskan proses terjadinya gempa tektonik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Gempa bumi terjadi pada saat batuan di kerak bumi mengalami tekanan yang sangat hebat oleh pergerakan lempeng-lempeng yang menjadi landasan benua. Sebagian besar terjadi ketika dua lempengan di kerak bumi saling bergesekan. Lempengan yang dimaksud yaitu lempengan samudra dan lempengan benua. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Di sini saya dengan teman-teman sudah menggambar peta Papua rawan gempa. Kita mulai dari bencana rawan gempa dari yang paling tingkat tinggi, yaitu warna merah. Tingkat yang paling rawan dan paling tinggi. Kemudian kita masuk di tingkat sedang yang warna kuning. Dan setelah itu kita masuk ke tingkat medium atau yang biasa dibilang rendah. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 3. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok bantuan. Apakah Anda atau kalian pernah merasakan gempa tektonik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, kami pernah merasakan gempa tektonik karena gempa tektonik pernah mengguncang wilayah Merauke. Kalau tidak salah pada bulan Oktober tahun 2023. Dan saat itu saya merasa kayak rumah bergoyang dan tanah bergoyang yang membuat kami harus lari keluar rumah. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
Aplaus yang meriah untuk kelompok tektonik. Ya, terima kasih kelompok tektonik. Silakan duduk. Ya, terima kasih kalian sudah mengerjakan LKPD dengan baik ya, dan sudah mempresentasikannya di depan kelas dengan baik. Ya, Bapak memberikan apresiasi kepada kalian karena sudah boleh menyelesaikan atau menjawab LKPD dengan baik. Silakan ketua-ketua kelompok bisa mengumpulkan hasil yang tadi sudah dijawab ke depan. Ya. Sudah? Iya, mohon perhatian di sini ya. Kita selanjutnya akan ada dalam refleksi. Ya, ini Bapak akan membagikan perwakilan saja masing-masing kelompok satu untuk diisi. Ya, terserah siapa yang mau isi, ketua kelompok atau siapapun bisa. Ya, silakan kumpulkan hasil refleksi yang kalian sudah jawab, isi. Ya. Ya, terima kasih yang sudah menjawab refleksi. Selanjutnya kita ada dalam kesimpulan. Ya, kesimpulan. Untuk itu Bapak mempersilakan salah seorang siswa untuk bisa memberikan kesimpulan. Jadi menarik kesimpulan pada materi kita yang kita pelajari pada saat ini. Silakan, siapa yang bisa? Ya, silakan Mila. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan kesimpulan yang saya dapat, yaitu mengenai peristiwa alam gempa bumi yang sering terjadi merupakan proses pembentukan alam yang tidak akan pernah berhenti. Kemudian, adapun pengertian dari seisme. Seisme atau gempa adalah sentakan asli pada kerak bumi sebagai gejala pengirim dari aktivitas tektonisme maupun vulkanisme. Adapun dampak positif dari gempa bumi yaitu gempa bumi yang terjadi akan membuat mineral dan batu mulia naik ke permukaan bumi sehingga akan lebih mudah untuk ditambang. Kemudian gempa bumi mampu membuat daratan-daratan baru dan juga pelebaran pantai dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana ke depannya. Dan dampak negatif yaitu pertama kerusakan struktural, kemudian hilangnya nyawa dan cedera. Gempa bumi seringkali mengakibatkan hilangnya nyawa dan cedera serius. Dan terakhir, kerusakan lingkungan. Gempa bumi juga dapat merusak ekosistem dan mengganggu pasokan air bersih. Dan yang terakhir dari gempa tektonik. Gempa bumi terjadi pada saat batuan di kerak bumi mengalami tekanan yang sangat hebat oleh pergerakan lempengan-lempengan menjadi landasan benua. Ketika lempeng saling bergesek dan bertumbukan akan menghasilkan gelombang kejut yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih Pak Guru. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk Mila. Ya, jadi itu kesimpulannya. Secara garis besar sudah bisa kalian simpulkan. Terima kasih ya Mila sudah menyimpulkan apa yang kalian pelajari dari awal, ya, yaitu tentang seisme atau tentang gempa bumi dan pengaruhnya terhadap kehidupan, di mana di situ ada klasifikasi gempa bumi, ada gempa tektonik, vulkanik maupun gempa runtuhan. Ya, serta dampak-dampak yang ditimbulkan, ya, dampak-dampak yang ditimbulkan oleh gempa bumi tersebut. Ya, terima kasih ya, Bapak memberikan apresiasi kepada kalian. Ya, sekali lagi kita berikan aplaus untuk kalian. Ya, jadi kita sudah ada pada akhir pembelajaran kita, dan di akhir kita akan ada dalam evaluasi.
Bapak akan memberikan soal evaluasi kepada kalian, di mana soal itu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang tadi kita pelajari. Ya, Bapak harap kalian bisa menjawabnya dengan baik. Ya. Ya, silakan dikumpulkan. Ya, silakan satu orang dari masing-masing kelompok kumpul, bawa ke depan. Iya, baik, materi kita pada pertemuan selanjutnya yaitu proses tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Tidak terasa kita sudah ada di akhir pembelajaran kita di saat ini ya. Tetap semangat untuk belajar karena kita sebagai manusia harus tetap belajar. Ya, kita sudah ada di akhir, kita akan ada dalam doa penutup. Silakan Rusdi memimpin kita dalam doa penutup. Baik, marilah teman-teman serta Pak Guru, sebelum kita desain kegiatan ini, yang baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rusdi yang telah memimpin kita di dalam doa. Ya, kita akan mengakhiri pembelajaran kita di saat ini. Selamat siang semuanya. Siang, Pak